Shalom, puji nama Tuhan, bertemu kembali di dalam ibadah doa dan kesaksian GKN Immanuel Bulu Lawang Malang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik di dalam hidup kita. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau, karena hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Kau berkati setiap kami ya Tuhan yang menyaksikan ibadah, doa dan kesaksian ini. Memberkati apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Urapi dan ini dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau bawa persembahan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain
di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap masalah dalam hidup kami Bapa. Ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan di atas, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan dia. Mari dengan kesungguhan hati kita sujud di altarnya, sujud di altar. Kami mau bawa hidup kami Tuhan, ku bawa hidup. Engkau tahu siap hati kami saat ini Bapa. Haleluya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, sadarkan di altarnya. Kami mau datang di altar-Mu Tuhan, kami mau pemulihan terjadi di tempat ini, di keluarga kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa lelah, capek menghadapi setiap masalah yang ada dalam hidup kita.
Tapi kita mau serahkan itu semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tiap saat, tiap waktu kita mau datang di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkati setiap jam, setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Ku datang Juru Selamat, ku datang Juru Selamat. Berkati, ku datang Juru Selamat. Berkatilah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memulaikan acara kita doa pada hari ini. Kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat kasih, karunia, kesetiaan dan anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami. Sepanjang hidup kami terus merasakan bahwasanya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kadang-kadang kami yang lalai akan Engkau, tetapi Engkau begitu luar biasa, tetap setia, tetap sabar menunggu kami datang kepadamu Tuhan. Mari Allahku, Engkau memimpin doa kami pada hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Benarlah seperti perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Penekanan saya adalah pada ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah adalah Allah yang setia. Kendati pun manusia kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia, karena Dia memang Allah yang setia. Allah pencipta kita, ya, Allah yang setia terhadap ciptaannya. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar, serupa dengan gambarannya. Maka ketika Dia menciptakan dan saudara dan saya adalah hasil daripada karyanya itu, Allah sangat setia kepada hasilnya itu, yaitu kepada kita. Selain Allah itu setia, Allah juga Allah yang bertanggung jawab, ya, terhadap proses daripada pekerjaannya. Jadi Allah itu setia terhadap hasil pekerjaannya, dan Dia juga adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap proses pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri, bahkan di sepanjang seluruh kehidupan kita terus merasakan bahwa Allah itu setia, Allah itu bertanggung jawab kepada kita. Segala yang diperlukan manusia, Tuhan sudah sediakan secara umum, baik itu untuk yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Secara umum Allah bertanggung jawab untuk memelihara semua ciptaannya. Udara yang kita miliki, bumi yang kita tempati, matahari yang kita rasakan setiap hari, air yang kita minum setiap hari, tanah, bahkan apapun yang ada di sekitar kita itu disediakan oleh Allah untuk semua orang, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Itulah pemeliharaan Allah secara umum kepada ciptaannya. Namun secara khusus Allah yang setia yang kita miliki, Allah yang bertanggung jawab itu secara khusus diberikan kepada umat pilihannya. Bagaimana pemeliharaan Allah itu, kesetiaan Allah dan tanggung jawab Allah itu terhadap umat pilihannya, yaitu saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita sering berdoa dan Tuhan menjawab doa kita. Itulah kesetiaan secara khusus, jawaban-jawaban doa yang kita terima. Terus kemudian
ketika kita mengalami mujizat-mujizat dalam hidup kita, itu juga adalah kesetiaan Allah secara khusus, tanggung jawab Allah secara khusus kepada umatnya yang dikhususkan. Kita juga sering membaca di dalam firman Allah keberhasilan-keberhasilan umat Tuhan. Bahkan dalam kesaksian kehidupan kita juga, kita sering menemukan ada begitu banyak keberhasilan yang Tuhan berikan kepada umat yang berharap kepadanya. Ada mujizat-mujizat kesembuhan, ada pertolongan-pertolongan yang luar biasa, keberhasilan dalam hidup, dan apapun yang Tuhan berikan kepada setiap umat yang percaya kepadanya, itu adalah bukti, itu adalah fakta bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan Allah yang bertanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Allah secara khusus tertuju buat hidup orang-orang pilihannya yang telah ditebusnya. Penebusan Allah adalah bukti yang nyata bahwa Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang bertanggung jawab. Di atas kayu salib Dia korbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi domba yang dikorbankan. Bukan lagi domba-domba atau lembu-lembu atau binatang-binatang yang dikorbankan, tetapi Yesus, kehadirannya ke dalam dunia ini menggantikan korban-korban itu. Karena apa? Karena Tuhan itu setia. Karena Tuhan itu bertanggung jawab. Manusia yang diciptakan harus kembali, harus menjadi serupa, harus menjadi sama seperti dulu ketika Tuhan pertama kali menciptakan. Ketika manusia gagal, ketika Adam dan Hawa jatuh, maka hancur semuanya. Tetapi Tuhan memiliki rencana yang sangat indah untuk mengembalikan posisi manusia, ya, untuk diselamatkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kesetiaannya dan tanggung jawabnya terhadap kita manusia yang dikhususkan, yang telah dipilih oleh Tuhan itu dibuktikan dengan pemeliharaan hidup terhadap kehidupan umatnya. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya memulai pernikahan ketika umur saya sudah cukup banyak. Sebagai seorang wanita, umur saya cukup banyak baru memulai mengambil langkah untuk menikah. Cukup lama saya menunggu, cukup lama saya bergumul untuk bisa memperoleh pasangan hidup, ya. Dan Tuhan tentukan pada umur saya yang sudah cukup. Dan di dalam rumah tangga kami, saya hamba Tuhan, suami saya hamba Tuhan, kami tidak memiliki gaji tetap. Kami tidak memiliki penghasilan yang tetap, saudara-saudara. Tetapi Tuhan terus menunjukkan kesetiaannya, pengorbanannya, pemeliharaannya dan tanggung jawabnya kepada kami. Ya, yang namanya rumah tangga tentu saja memiliki keinginan untuk memiliki rumah, memiliki ini dan itu, ya. Tetapi ketika hal itu kami bayangkan, kami harapkan, ya, butuh waktu, saudara-saudara. Butuh waktu untuk bisa mencapai itu, dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Setelah kami sekitar 9 tahun ya menikah, baru kemudian Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada kami sebuah rumah, dan rumahnya itu harus mencicil, ya. Jadi bukan rumah gratis, ya, mencicil. Apa yang kami gunakan untuk mengangsur? Kami tidak memiliki gaji tetap seperti tadi saya yang katakan. Tetapi kami percaya jika Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang menyediakan angsurannya setiap bulan. Dengan cara bagaimana kami tidak tahu, tetapi yang kami tahu bahwa Allah yang setia itu, Allah yang bertanggung jawab itu, Dia pasti sediakan untuk mengangsur angsuran rumah. Cukup lama, saudara-saudara, 15 tahun
dan kesempatan pada tahun saya lupa tahun keberapa kami terlambat membayar beberapa bulan, akhirnya di reschedule dan harus diolor. Angsuran diturunkan dan angsurannya molor sampai tambah 4 tahun. Kami pasrah, kalau memang ini kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang sediakan. Karena kami percaya bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan bagi kami. Pergumulan yang kami alami sampai dengan hari ini, dari tahun ketika kami mengambil rumah tahun 2008 ya, 2008-2009 kami masuk, sampai dengan tahun ini sudah 10 tahun lebih ya, 2018 ya 12 tahun lah, 12 tahun. Dalam perjalanan itu kami tidak mengalami sesuatu yang mulus ya. Beriman kepada Tuhan itu bukan berarti duduk diam, terus kemudian tunggu duduk-duduk di ruang tamu, kemudian orang datang ketuk pintu dan kasih berkat. Bukan seperti itu. Tuhan kasih kita kemampuan untuk mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta-talenta, keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan yang bisa kita kembangkan. Ayo dikembangkan dalam rangka memenuhi janji Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Jadi kita beriman kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita hanya tidur dan kemudian duduk-duduk menunggu berkat-Nya datang. Tidak seperti itu. Bekerja, berusaha, melakukan semuanya untuk mewujudkan berkat Tuhan melalui semua kemampuan keterampilan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Pada tahun kemarin 2021 saudara-saudara, Tuhan izinkan kami berdoa memang sebagai penyuluh agama Kristen non PNS dan ada sedikit berkat di situ. Kami berterima kasih, itu jalan Tuhan yang diberikan kepada kami. 2021 kemarin berkat yang Tuhan berikan kepada kami cukup hanya sampai di bulan Januari untuk mengangsur rumah. Selanjutnya kami tidak tahu. Saya hanya pasrah kepada Tuhan. Tuhan, hidup dan matiku ada di dalam tangan-Mu. Sehat dan sakitku ada di dalam genggaman-Mu. Ya. Keberhasilan dan kegagalanku ada di dalam kehendak-Mu. Saya pasrah, betul-betul saya pasrah. Masuk di tahun 2022, khususnya pada bulan Februari ini. Saya tidak membayangkan, saya tidak memikirkan bagaimana caranya Tuhan menolong saya. Bagaimana caranya Tuhan menyediakan berkat bagi saya. Dan ketika saya tidak duga, saya tidak tahu bagaimana caranya, saya pasrah, Tuhan berikan kepada saya. Saya mendapatkan job riasan kembali. Suami saya dapat job potret lagi. Sehingga dari situlah Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi kami. Sehingga bulan ini, bulan Februari 2022, Tuhan sudah sediakan. Ke depan, bulan Maret, April dan seterusnya, iman kami tetap sama bahwa Allah yang kami miliki adalah Allah yang tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kemarin Dia sudah ulurkan tangan menolong pergumulan kami, maka ke depan juga Allah akan tetap campur tangan untuk menolong setiap pergumulan yang kami hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu saja yang saya ingin sampaikan, ya, bersyukur kepada Allah bahwa kita memiliki Allah yang sangat setia dan Allah yang bertanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab kita adalah tetap menyerahkan diri kepada Tuhan, tetap memberikan pasrah ya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan pasif, tetapi aktiflah, berkaryalah, lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Nanti berkat itu urusannya Tuhan.
Tugas kita adalah satu, bersyukur, dua, bersemangat melakukannya, dan pasti Tuhan Yesus tolong kita. Saya suka sekali dengan ada satu pujian yang menyatakan, dengan apa aku membalas segala kasih setia Tuhan. Saya akan menyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita angkat doa, kita angkat hati kita angkat suara kita untuk datang berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah kita Allah setia. Pasti Dia juga setia untuk mendengarkan setiap seruan doa dari anak-anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Putra Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau memilih kami, Engkau mencari kami ketika kami terhilang, dan Engkau menemukan kami. Kami menjadi bagian keluarga Allah
yang sungguh Engkau kasihi. Kami bangga memiliki Engkau, Allah yang setia, Allah yang bertanggung jawab. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan seperti Engkau lakukan buat umat-Mu. Kami ingin setia kepadamu. Kami ingin memiliki tanggung jawab yang besar atas semua pekerjaan dan hal-hal yang diserahkan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman yang tertulis di dalam firman Allah. Dan dengan demikian Tuhan, hidup kami menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu khususnya yang ada di GKKN Immanuel Bululawang ini. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami sakit penyakit. Bapa, kendati pun di dunia, di luar ini ada begitu banyak pergumulan oleh karena sakit penyakit ini. Tetapi kami percaya bahwa tangan kuasa Allah, kuasa kesembuhan-Mu tetap ada mujizat yang terjadi sehingga Engkau menjamah setiap umat-Mu yang hari ini terbaring sakit. Entahkah panas, flu, pusing atau apapun Tuhan. Kami tidak akan ketakutan oleh berita yang ada di luar karena Engkau menjamin dan memelihara umat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang hari ini terbaring sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah sembuhkan hingga esok dia boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, beraktivitas, bekerja dan melakukan semua kegiatannya seperti sedia kala. Bapak, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan masalah ekonomi. Kami tidak tahu Tuhan satu persatu pergumulan mereka, tetapi yang kami tahu pergumulan yang mereka hadapi ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu dan Engkau hadir di dalam rumah tangga mereka. Biarlah mereka terus menyerahkan diri kepadamu, berharap kepada uluran tangan-Mu yang begitu luar biasa, menjangkau setiap umat-Mu yang ada di dalam pergumulan ini Bapa. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat bagi jemaat-Mu, bagi kami. Itulah sebabnya Bapa, kami hanya berdoa dan bersyukur atas semua yang dialami oleh sidang jemaat-Mu. Dan kami percaya pada waktu Tuhan Engkau akan nyatakan kuasa-Mu dan Engkau menyelesaikan semua pergumulannya. Kami berdoa Tuhan buat gereja Tuhan yang ada di tempat ini, GKN Bululawang. Tuhan Yesus, bila gereja ini Tuhan pakai menjadi garam dan terang untuk terus memberikan rasa kepada lingkungan kanan kiri dan memberikan cahaya kepada sekelilingnya, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam rumah Tuhan ini. Kami rindu gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Tuhan untuk datang, diselamatkan, beribadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala dan juga buat para pelayan Tuhan yang ada di gereja Tuhan ini. Tuhan akan memberikan hikmat, kemampuan, kesanggupan, berikan terus kesehatan yang luar biasa, menjagai keluar masuknya dari rumah ini ya Bapa. Tangan penyertaan Tuhan akan terus tercurah, terulur buat keluarga dan juga pelayan Tuhan yang ada di GKN Bululawang ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu luar biasa memelihara dan menyatakan kasih-Mu. Berikan kami terus hati yang mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, dan terus menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Bapa yang baik, sekali lagi Bapa, kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh dengan berkat, ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh dengan anugerah. Engkau yang berkarya, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ada begitu banyak hal yang tidak mampu kami ungkapkan sekaligus pada saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya dari dalam lubuk hati kami yang terdalam,
Engkau sudah mengetahuinya. Bahkan ketika kami tidak mengucapkannya Tuhan, Engkau sudah meniliknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan menyenangkan telingamu untuk mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah doa dan kesaksian pada hari ini. Biarlah setiap kesaksian dan pujian boleh menjadi berkat buat kita semua yang menyaksikan ibadah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube GKN Immanuel supaya kita bisa tetap menyaksikan setiap ibadah yang ada di GKN Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar dunia tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la la la, Yesus cinta. Ya la saya cinta Yesus. Ya la, Yesus cinta saya. Yesus cinta, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.